menjadikan dia menjadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Kalau sunnah jauh lagi berbenah lagi dan salah kamu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ayat 109 kepada Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli al-wafa, amma ba'd. Pemirsa Al-Marjan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada manusia akal dan qalbu yang sehingga membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan akal dan qalbu ini, manusia bisa mencapai derajat yang tinggi, sehingga mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, atau juga bisa jadi sebaliknya, bisa mendapatkan derajat yang rendah, serendah-rendahnya, sehingga menjadi hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ingatlah, di dalam badan ada segumpal darah yang apabila baik maka baik seluruh tubuhnya, yang apabila jelek atau buruk maka buruk pula, jelek pula seluruh tubuhnya. Dan ingatlah bahwasanya yang demikian itu adalah hati, al-qalbu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayangnya tidak sedikit manusia yang menggunakan akal dan qalbunya ini, perangkat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya ini, dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadikan dia derajatnya turun, rendah, serendah-rendahnya, dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa memberikan makna dalam hidup dan kehidupannya. Lalu bagaimana Islam menuntun dan membimbing manusia agar bisa membuat atau menjadikan hidupnya lebih bermakna? Yang pertama kali adalah manusia perlu merenungkan, perlu mengetahui dan memahami dari mana dan akan kemana dia kembali. Di dalam Al-Quran, surah Thaha ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang artinya, dari tanahlah kami menciptakan kalian, kemudian ke dalam tanahlah kami akan kembalikan kalian, dan kemudian darinya pula akan kami bangkitkan untuk kesekian kalinya. Dari ayat ini dapatlah kita fahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah, dan setelah tumbuh besar dan kemudian manusia akan meninggal, kembali ke dalam tanah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di suatu saat nanti akan membangkitkan seluruh manusia dari dalamnya untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya manusia ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika manusia telah memahami fokus hidupnya, bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah terang visi atau tujuan akhir manusia itu akan kembali kepada akhirat, kampung akhirat. Maka dia perlu mempersiapkan diri untuk kembali ke kampung akhirat. Selanjutnya yang kedua adalah manusia perlu memahami akan status hidup dan kehidupannya dalam dunia. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk menghambakan diri kepadaku. Maka dari sini telah terang dan jelas bahwasanya status manusia dalam hidup dan kehidupan ini, status jin dan manusia dalam hidup dan kehidupan ini adalah sebagai seorang hamba. Dan seorang hamba adalah seorang yang diatur, bukan mengatur. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik. Sedangkan manusia adalah seorang hamba yang diatur, makhluk. Maka ketika seorang manusia menyadari dan memahami dirinya akan seorang hamba, akan kehambaannya, maka pada dasarnya dia siap untuk diatur, dia siap untuk diberikan bimbingan dan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama ini, melalui syariat Islam ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tugas kehambaan itu sendiri. Setelah kita menyadari, manusia menyadari akan kehambaannya dia, maka yang ketiga adalah apa misi manusia sebagai seorang hamba. Sudah jelas tadi di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwasanya tujuan dan maksud dan tujuan diciptakannya jin dan manusia itu adalah untuk menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk misi manusia itu sendiri sebagai seorang hamba adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ibadah? Al-ibadatu kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min aqwalin wa af'alin. Ibadah itu adalah setiap sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan dari ucapan dan perbuatan. Dari segala ucapan dan perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masuk dalam kategori ibadah. Sangat banyak, bahkan terlalu banyak ya, macam dan ragam perbuatan baik. Ya. Dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Ya. Banyak peluang untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka marilah kita tinggalkan legasi yang baik dalam hidup ini. Sehingga hidup ini akan penuh makna ketika kita meninggalkan. Sampai kita meninggalkan dunia ini pun, ya, dengan legasi yang baik itu, dengan perbuatan yang baik itu, kita bisa memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Dan oleh kemanfaatan itu masih bisa dirasakan oleh banyak orang. Sampai kita ke liang kubur pun, maka pahala sampai dengan detik itu pun, itu akan terus mengalir kepada manusia yang membuat hidupnya bermakna dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah pemirsa Al-Marjan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat sekali untuk kita menunjukkan diri kita, menunjukkan kemampuan diri kita, kualitas diri kita dalam rangka berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sangat senang sekali melihat hambanya berlomba-lomba at-tasabuk fil khairat, di dalam berbuat kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangga-banggakan kita yang bertasabuk dalam berbuat kebaikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti di dalam bulan ini jangan sampai kita ini seperti orang yang masuk kepada bulan yang spesial, bulan yang penuh dengan keutamaan dan bonus, yang seharusnya keluar dari situ kita akan bisa meraih dan menarik bonus sebanyak-banyaknya, hadiah dan keutamaan yang sebanyak-banyaknya, namun kita tidak membawa apa-apa. Akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi orang yang merugi. Keluar dalam keadaan tangan kosong, tidak membawa bonus hadiah, tidak membawa bonus pahala, tidak membawa keutamaan-keutamaan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang yang merugi. Sehingga dalam sebuah hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW, فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ يُحْرَمُ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Sungguhnya orang yang syaqi, orang yang merugi itu adalah orang yang ketika dia memasuki bulan Ramadan, tapi diharamkan kebaikan-kebaikan itu di dalam bulan Ramadan sendiri. Yang seharusnya dia berjuang, bermujahadah, mengoptimalisasi dirinya untuk melakukan kebaikan di bulan itu sehingga bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan itu, tapi diharamkan dirinya. Ya, diharamkan bisa dalam arti dia malas, diharamkan dalam arti memang dia tidak bisa untuk berbuat baik ya di bulan itu. Maka marilah
saya mengajak kepada diri saya dan kita semuanya, dalam momentum Ramadan ini, kita jadikan momentum untuk menunjukkan kualitas diri kita terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memberikan hidup dan kehidupan kita ini bermakna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Ramadan penuh berkah dan kita bisa meraih banyak keberkahan itu di dalam bulan Ramadan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.